Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Pereira Utama dari kelas E mata kuliah SSI dengan dosen pengampu PRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan ETS SSI saya. Oke, baik pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tentang apa saja data yang ada di soal. Oke, pertama di sini kita ada studi kasus PT Arlis yang akan memproduksi souvenir kipas, yang dimana untuk di sini dia kita disediakan data historis dari PT Arlis tersebut dalam produksi sebanyak 30 hari terakhir, yang dimana data di sini akan digunakan untuk uji validitas nantinya apakah model yang diusulkan itu valid atau tidak. Lalu di sini juga ada data lokasi, ada 14 lokasi SK di dalam eh, pro model yang akan dibuat, yang dimana lokasi ini akan didefinisikan di menu location nantinya dengan kapasitas yang sama, sesuai dengan yang ada di data di sini. Lalu di sini ada data pengamatan bahan baku, di mana bahan baku kain ada waktu antara kedatangan yang merupakan sebuah frekuensi sebesar 3. Lalu jumlah kedatangan 10 setiap sekali kedatangan, berarti jumlahnya 10 ya setiap kali kedatangan itu berupa quantity each sebesar 10, lalu occurrence sebesar 10 juga. Lalu di sini 5 kali kedatangan, berarti di sini occurrence-nya 5, lalu quantity each-nya 40, lalu frekuensinya 15. Nah, di sini ada proses produksi yang dimana ada yang data penting di sini, yang lainnya itu merupakan tahapan aja. Lalu yang di sini yang penting itu ada bahan baku dipotong. Sejenis yang produk yang dihasilkan, berarti produk di sini ada dua jenis. Ada tipe yang berukuran kecil dan tipe yang berukuran besar. Yang kecil itu sebesar 60%, lalu yang besar itu sebesar 40%. Oke, lalu ada juga buffer di sini untuk mencegah adanya penumpukan ataupun bottleneck pada SK. Berarti SK apa tuh? SK pemotongan ke penjahitan. Lalu di sini juga ada juga yang secara paralel itu ada pembuatan gagang kipas, yang dimana kipas ini ada proses pemelituran lalu nanti akan perakitan yang akan digabungkan dengan kain yang dihasilkan dari SK penjahitan. Lalu untuk di sini ada namanya tahapan QC atau quality control. Berdasarkan data historis, kita adalah defect rate ataupun persentase kejadian rejectnya itu sebesar 6%. Didapat dari mana 6%? Karena yang layaknya itu sebesar 94%. Tetapi kita kurangin aja dari 100%, dikurang 94% dihasilkan 6%. Lalu di sini ada waktu proses produksi. Untuk proses pengukuran ada waktu berdistribusi normal dengan min berupa 2, lalu standar deviasinya 0,02. Lalu ini ada tipe 1 sebesar 3 menit, lalu tipe 2 3,5 menit, lalu ini ada penjahitan dengan waktu bertipe log normal, lalu pemelituran juga ada waktu yang bertipe log normal, lalu juga ada perakitan yang berupa waktu distribusi uniform. Lalu untuk waktu QC itu kita dapat dari tabel waktu yang disediakan pada tabel 4 di sini. Lalu gimana cara kita mengolah data yang ada di kolom sini untuk jadi waktu lah yang bisa kita gunain untuk ke dalam ProModel. Caranya ah, kita masukin aja data semua yang di sini itu ke dalam stat feed. Lalu kita pilih stat feed yang auto feed lah, yang kita pilih lah yang unbounded, lalu kita oke aja, lalu kita ambil yang ranknya itu ataupun skornya itu paling besar. Itu apa? Didapat waktu yang paling besar itu waktu distribusi normal. Oke, di sini ada juga data routing untuk setiap stasiun. Di sini ada dari gudang kain ke pengukuran dan waktunya itu operator. Yang dimaksud operator ini adalah nanti kita gunain untuk move logic yang move with operator
apa sesuai dengan resource yang ada di bawah nanti yang kita gunain pada tiap SK-nya. Lalu ini waktu untuk waktu yang terdefinisi tinggal kita masukin aja dengan menggunakan move logic move for nanti. Nah, lalu di sini ada data resource, lalu di data resource ini kita gunain empat jenis, empat resource lah, empat resource utama. Yang dimana empat resource utamanya itu ada operator yang sejumlah dua orang, lalu operator sejumlah satu orang, lalu operator perakitan sebut satu orang. Lalu ini ada data path network yang dimana data yang membantu kita untuk mendefinisikan path network nantinya yang ada di per-model yang disesuaikan dengan distance yang ada di gambar sih pada gambar satu berikut. Lalu di sini juga ada downtime yang dimana downtime ini ada dua jenis. Yang pertama itu yang dimana mesin pemotongan itu harus didinginkan selama 3 menit setiap 10 menit kita gunain. Lalu di yang kedua ada shift resource yang dimana dua operator bekerja secara bergantian dengan pembagian waktu 4 jam 4 jam 4 jam. Oke, seperti itu untuk data-data yang ada di soal. Oke, kita lanjut ke promodelnya. Oke, untuk pertama pembuatan promodel ini kita harus mendefinisikan dulu yang namanya location. Yang locationnya ini sesuai yang ada di data tadi berjumlah 14 dengan jumlah kapasitasnya sama seperti yang ada di soal. Kapasitas 100, 1 infinite. Oke, berarti yang infinite hanyalah conveyor. Oke, lalu selanjutnya kita masuk ke ke entities dulu sebelum kita lakuin processing. Oke, pertama itu kita ada kita menggunakan 5 jenis entities. Yang pertama entities kain untuk proses dari gudang kain hingga penjahitan yang nanti akan dioper ke departemen perakitan. Lalu untuk gagang kayu ini entities dari gudang gagang sampai ke pemelituran yang nanti akan dioper ke perakitan yang dimana perakitan kedua barang setengah jadi tersebut akan menjadi output berupa apa? Berupa kipas jadi yang dimana kipas jadinya nanti akan kita oper ke conveyor output lalu masuk ke departemen QC. Dari departemen QC ini nanti kita akan golongkan lagi mana yang reject, mana yang layak. Yang layak akan masuk ke gudang produk jadi, yang reject itu akan masuk ke gudang reject. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya kita juga definisikan dulu yang namanya resource. Di sini ada resource-nya ada 4, sesuai yang ada di soal, ada operator QC, operator perakitan, dan operator transfer. Oke, selanjutnya kita juga harus definisikan dulu atribut yang kita akan gunain di eh, yang akan kita gunain di processing. Yang kita gunain ada dua atribut, yaitu ada atribut tipe kain dengan tipe real dan ATTR1 berupa tipenya itu integer. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke processing. Processingnya sama dengan tugas-tugas sebelumnya. Ini semisal berarti ya ada location berupa gudang kain yang mana entity yang ada di sini itu berupa kain yang outputnya gudang kain tersebut akan menghasilkan output kain yang dimana akan kita offer ke pengukuran. Lalu move logicnya itu move with operator yang sesuai yang udah kita definisikan di resource tadi. Ini sesuai kegunaan aja. Kalau untuk pengoper barang kita berarti gunain operator transfer. Kalau untuk pengoperasian di QC kita gunain yang namanya kalau untuk yang operator QC kita di QC kita gunain operator QC. Lalu untuk yang operator perakitan ya kita gunain di perakitan. Jadi sesuai dengan yang kita mau kerjain aja proses apa. Seperti itu. Oke, di sini ada namanya operasi pemotongan. Di sini ada operator ya ini tipe kain gunain atribut lalu rute satu wait itu untuk jenis satu untuk rute satu yang prosesnya
selama 3 menit, lalu rute 2 selama 3,5 menit. Oke, lalu jangan lupa untuk pendefinisian di routingnya ini, di tiap-tiap prosesnya ini kita bagi per blok, yang dimana rute satu kita pakai blok satu, lalu untuk rute 2 kita pakai blok 2. Lalu di sini sesuai yang ada di soal tadi, untuk yang kipas kecil itu sebesar 60%. Lalu kita gunain di sini itu untuk yang penjahitan yang besarnya sebesar 40%. Ini juga sama untuk dari kain ke buffer juga 60% juga. Ini juga dari kain besar ke buffer juga 40%. Lalu kita definisikan lagi dari location itu kita outputnya menghasilkan apa, lalu destinasinya kemana. Kan kita dari buffer itu sesuai yang ada di soal kita oper ke penjahitan. Yang move logicnya juga sama, kita menggunakan move with operator transfer. Oke, di sini juga ada SK penjahitan yang menggunakan operasi dengan waktu berdistribusi log normal sebesar 3,5,0,3 dengan output yang dihasilkan itu kain dan destinasinya itu ke perakitan nantinya, sama move logicnya move with operator transfer. Oke, mungkin ada yang kelewat. Di sini saya tadi kelewat untuk mendefinisikan si SK pengukuran. Si SK pengukuran ini wa- menggunakan waktu operasi berdistribusi waktu normal dengan besar 2,0,2 dengan output yang dihasilkan itu kain dan destinasinya itu pemotongan ke SK pemotongan. Dan operatornya sama, itu operator transfer. Oke, berarti kita ke gudang gagang. Sama gudang gagang itu untuk dari si gudang gagang menghasilkan apa? Gagang kayu ke conveyor input yang nanti akan kita pindahin dengan waktu 1 menit, move for 1 menit. Lalu conveyor inputnya nanti menghasilkan apa? Dan destinasinya ke pemelituran, yang dimana move logicnya adalah move for 1,2 menit. Lalu di sini ada pemelituran sama, tapi kita gunain rule-nya ini join satu dengan move with operator transfer, lalu then free. Lalu di sini ada yang sedikit rumit, yaitu perakitan. Di sini ATTR atributnya sama dengan 2, lalu join satu gagang kayu. Di mana lalu kita gunain perintah use operator perakitan for u 0 dalam kurung 4,3,3,1. Ini operator perakitan adalah resource yang berguna dalam proses suatu SK. Nah, kebetulan di operator di SK perakitan saya menggunakan resource bernama operator perakitan. Lalu for ini adalah waktu dengan distribusi uniform sebesar 4,3, 3,1 sesuai yang ada di soal. Lalu output yang dihasilkan itu ada kipas jadi, ada di destination conveyor input, lalu move logic itu move for 1,2 menit. Lalu di sini sama, location ini conveyor in output, yang outputnya ada kipas jadi yang masuk ke destinasinya ke QC dengan move logic move for 2 menit. Lalu di sini ada kipas baik, ada kipas jadi. Ya, kipas jadi pada location QC yang mana kita gunain operator QC di sini dengan waktu berdistribusi normal sebesar berikut sesuai pada soal. Lalu output dari eh output dari departemen QC itu ada yang kita pindah ke produk jadi dan gudang produk jadi dan juga gudang reject, di mana kipas baik ke produk jadi, lalu kipas reject ke gudang reject. Lalu rule-nya apa? Rule-nya itu sesuai dengan tadi, ada 94% dan 6%. 6% itu berupa persentase reject-nya dan 94% adalah persentase benda layak yang dihasilkan dengan move logic sama move for 0,5 menit. Dan juga jangan lupa untuk mengakhiri simulasi kita harus mendefinisikan location-nya apa, lalu output yang dihasilkannya apa, dan destinasinya ke exit sama. Untuk yang reject juga sama. Terus selanjutnya kita harus membuat yang namanya path network. Lalu path networknya ini kita guna gunain sesuai dengan proses yang ada dan data yang ada di soal tadi, yang pada di sini gambar satu. Dan distance-nya itu sudah saya sesuaikan dengan datanya. Semuanya sudah saya sesuaikan. Lalu
Oh ya, mungkin saya ada sedikit lupa untuk yang di resource. Ini itu untuk eh untuk yang dimana nanti kalau off shift itu dia kemana? Si operator transfernya. Karena operator transfer ini kan ada shifting ya. Lalu apa ya? Downtime. Nah, ada juga downtime. Oke, itu downtime mungkin kita lihat di location. Location lalu SK pemotongan, lalu ke DTS, lalu ke clock. Lalu kita masukkan si downtime itu dengan frekuensi 10 ya tadi. Waktunya itu 10 ya jadinya. Dengan waktu setiap 3 menit. Berarti ini kita harus dinginin si mesin potong itu selama 3 menit. Kayak gitu. Terus ada apa lagi yang lupa? Semoga udah nggak ada yang lupa ya. Lalu kita ke shift. Lalu untuk shifting tadi kan downtime kan ada dibagi dua, ada downtime mesin, ada juga downtime shifting ya. Untuk shifting itu kita harus define dulu apa waktu mana aja dia waktu kerjanya. Misal dari jam 8 sampai jam 12 ya, tinggal kita tarik lalu kita sesuaikan di sininya. Seperti itu. Misal dia 5 hari kerja, ya udah dari Senin kita tinggal samain aja sampai Jumat, lalu kita save. Oke, terus kita save di sini, lalu di sini kita assign. Lalu assignnya di sini ada shift file. Nah, ini shift file ini didapat dari mana filenya? Didapat dari shift yang define tadi. Oke, lalu resource-nya ini di sini yang shifting itu ada operator transfer 1 dan operator transfer 2 dengan location itu 0. Karena apa? Kita udah setting di tadi yang di resource itu yang disesuaikan dengan path networknya. Dan prioritasnya sama itu 999 semua. Oke, semoga udah semua. Oke ya, tadi saya terlupa dengan arrival. Jadi setiap habis processing, kita biasakan kita mendefinisikan arrival dulu. Di sini arrival itu adalah bahan baku yang datang ke awal dari tiap permulaan proses. Jadi kan aku di permasalahan proses itu ada yang namanya kain dan gagang kain. Di sini gudang kain itu eh, berisi kain atau diisi dengan kain dengan quantity each dan occurrence dan frekuensinya seperti yang saya sudah jabarkan di data soal tadi. Oke, lalu selanjutnya, oh ya, kan tadi saya sudah shifting ya. Shifting dengan assign berikut. Dan assignnya itu berupa hari kan tadi. Hari kerja ya, 5 hari kerja. Nah, untuk simulasinya itu kita nggak bisa langsung run. Biasanya ya, sebelum diatur, ini kita ada time only. Nah, kalau misal time only itu bakal ada error nantinya. Lalu kita harus di sini tuh mungkin ya, mungkin bisa weekly time ataupun calendar date. Cuman saya itu berdasarkan hari ya mungkin tadi. Makanya saya memilih calendar date untuk di sininya. Lalu di sini hour, lalu ini standar dan replikasinya 30. Lalu mungkin itu aja. Lalu kita running aja. Ini sebanyak 30 replikasi. Oke, itu mungkin ada sedikit trouble ya. Dari yang memang promodelnya, karena promodelnya juga kan crack ya. Oke, kita running lagi. Bisa. Oke, kita replikasinya sebanyak 30 kali karena pada dasarnya kan kalau untuk replikasi itu sebanyak 30 kali minimal ya untuk statistik. Di sini juga ada yang biru-biru ini adalah counter ataupun bisa dibilang pencatat apa saja yang lagi diproses di dalam suatu SK. Jadi untuk memudahkan aja sih sebenarnya kalau dia lagi lihat. Berarti ini kan karena kapasitasnya satu ya makanya dia counternya ini atau proses counternya ini ya maksimal juga satu. Karena ya yang maksimal kan di SK ini kan juga satu kan. Kecuali ini nih dia tadi kapasitasnya ada banyak ada 100 ya kalau nggak salah ya. Atau 1000 ya. Jadi masuknya bisa banyak tuh counternya ada seratusan kayak gitu. Kayak CD result.
Lalu kita pilih yang all. Nah, nantinya untuk melakukan uji validitas, kita ngambil yang baiknya, kita ngambil yang bagian kipas baik, lalu kita copy total exit-nya. Oke, ini itu aja. Mungkin saya bisa lanjut ke uji validitas. Eh, oke, untuk uji validitas, itu yang pertama kita harus nge-copy dulu data historis yang ada di soal yang akan dijadikan perbandingan ataupun juga ya yang akan dijadikan perbandingan lah dengan hasil data simulasi. Oke, berikut bukti saya sudah menjalankan keseluruhan dari skenario-skenario yang saya buat dan juga nyata dan juga baseline lah. Bisa bahasa gampang baseline aja. Oke, lalu di sini saya melakukan uji dengan secara deskriptif, statistik dan juga t-test. Tapi hasilnya ini nggak valid. Karena apa? Karena dia itu data t-test yang saya dapat itu, PT-nya ini lebih kecil dari 0,05. Sangat disayangkan. Lalu sama, ini juga skenario satu, sama data historis itu pasti sama di semua skenario itu sama. Lalu di sini di skenario satu ini saya menggunakan skenario bagaimana jika kita menurunkan persentase reject sebanyak 1%. Yang tadi 6% jadi 5%. Jadi persentase lainnya 5%. Dan mungkin ya ini juga buktinya. Lalu di sini juga buktinya juga untuk minnya itu naik. Untuk rata-rata produk yang dihasilkan itu naik. Yang tadinya itu 94 pas ya. 94 pas 94,6 jadi jadi berapa tadi tuh? Jadi jadi 95,66. Tapi sama aja untuk tesnya juga nggak berhasil, jadi datanya itu nggak valid. Terus ini adalah pemotongan ataupun reduksi yang saya lakuin di waktu pemotongan. Nah, untuk waktu pemotongan ini juga sama. Dia masih berhasil untuk menaikkan si total eksis dari sistemnya. Jadi, tapi sama juga untuk di tesnya itu nggak berhasil juga karena dia lebih kecil dari 0,05. Lalu di sini ada skenario 3. Skenario 3 itu saya itu eh, mengoptimalkan waktu penjahitan. Tapi di sini itu nggak berhasil untuk menaikkan skenario ini, jadi dianggap nggak berhasil lah untuk memperbaiki sistem. Dari segi total eksisnya yang didapat itu karena lebih kecil dari yang nyatanya. Kayak seperti itu. Ini naik ya walaupun sebanyak 0,33. Ini turun. Turun sebanyak 0,3. Tapi sama data juga nggak valid ya karena yang model awalnya juga nggak valid ya. Lalu ini kita lanjut ke uji Bonferroni. Di sini kita ambil 10 sampel aja dari masing-masing data simulasi yang didapat. Lalu ini adalah kondisi baseline, data kondisi baseline. Ini data kondisi skenario satu, ini data kondisi skenario 2, ini data kondisi skenario 3. Ini kita cari observed difference. Mungkin saya bisa menjelaskan secara singkat dengan pemahaman saya ya. Untuk observed difference ini merupakan jarak dari kondisi baseline ke kondisi nyatanya itu dari kondisi baseline ke kondisi skenario itu seberapa jauh lah perbedaannya. Oke, seperti itu. Oke, didapat lalu semua sama sampai 10 sampel kayak gitu semua. Setelah itu kita rata-ratain si observe difference sebanyak 10 sampelnya ini didapat sebesar ini. Oke. Sini berarti bisa kita baca paling jauh sebenarnya itu yang pertama ya, skenario pertama. Lalu paling dekat yang skenario 0,4 walaupun skenario 0,4 ini nggak berhasil. Lalu sampel standarnya sama, kita standar deviasiin ini semua.
juga untuk sebar variansi kita cari variansinya dari observed difference dari 10 sampel. Lalu untuk standar error tinggal kita cari aja. Saya si stan sampel standar deviasinya itu kita bagi sama 10 sampel ya. Akar 10 saya dari 10 sampel ini. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau dari ketiga skenario ini sebenarnya skenario yang nilai errornya itu paling kecil ya. Paling kecil adalah skenario satu yang menurunkan persentase reject sebesar 1%, lalu diikuti dengan skenario tiga dengan mengoptimalkan waktu penjahitan, lalu diikuti dengan skenario dua berarti dengan mengoptimalkan waktu pemotongan. Seperti itu, mungkin itu aja, itu saja yang saya bisa sampaikan. Untuk keterbatasan saya dalam menjelaskan, mungkin minta maaf saya untuk PRD juga dan kesannya terburu-buru juga minta maaf karena Zoom saya juga nggak premium jadi takut terbatas lah waktunya. Oke, sekian. Kalau saya banyak maaf kata juga maafkan saya. Terima kasih untuk Pak RD telah mengajari saya dasar-dasar di Promodel. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.